Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Minprof minta maaf atas keterlambatan update dalam beberapa hari ini karena Minprof harus ke gunung untuk menikmati alam sekaligus melupakan si dia. Jadi, tanpa banyak basa-basi lagi, kisah Lijin segera kita lanjut. Siapkan bantal, mulai rebahan, dan simak kisahnya. Di tempat persembunyiannya, 002 dan anggota yang lain menyandera 006 dan menginterogasinya. 002 tidak menyangka bisa bertemu lagi dengan orang yang sudah mati seperti ini. 006 membalasnya, dia juga tidak menyangka bisa bertemu dengan numbers yang berkumpul bersama seperti ini. Dia maklum jika itu 004 yang memang selalu menuruti 002. Tapi dia heran, kenapa anak-anak yang lain juga sampai berkumpul seperti ini? Ekspresi 002 dan yang lain segera berubah. Mereka terlihat marah. 006 melanjutkan omong kosongnya. Dia sedih jika para numbers berkumpul seperti ini. Seharusnya dia juga diundang dong. 004 yang tak tahan mendengar itu meninju wajahnya. Namun 006 malah menyeringai. Perkataannya sudah benar kan? Apa masuk akal mereka mengecualikan seorang anggota ketika para numbers berkumpul seperti ini? Perkataannya membuat 004 semakin marah. Tapi 002 menghentikan mereka. Dia tak menyangka ternyata cara bicara 006 masih sama. Seharusnya jika 006 berpikir untuk menyembunyikan dirinya dengan berpura-pura mati, dia tidak muncul lagi untuk selamanya. Demi adiknya. 002 tersenyum. Tapi 006 pasti terpaksa mengambil tindakan gara-gara 001 kan? Raut wajah Liam kembali tenang. Apa maksudnya? Kenapa sekarang 002 mengungkit orang yang sudah mati? Tapi 002 sudah tahu dia berbohong. Dia berdiri dan berkata, ternyata 006 sama dengan 005. Mereka berdua ingin melindungi 001 bagaimanapun caranya. Liam masih mengelak dan kembali menanyakan apa sebenarnya maksudnya. 002 mengabaikannya dan beranjak pergi. Melihat itu, 004 yang emosi bertanya, apa dia akan membiarkan 006 hidup? Meskipun ada aturan bahwa numbers dilarang untuk saling membunuh, tapi orang ini sudah berpura-pura mati dan membohongi mereka semua. Namun, 002 menyuruhnya membiarkan 006. Mendengar itu, 004 protes. Tapi 002 mengatakan, jika 001 masih hidup, tidak mungkin dia akan meninggalkan 006 begitu saja. Dan dugaannya benar. Di luar, 001, 005, dan 032 sedang mengintai tempat persembunyian itu. Meski begitu, Maya sadar tindakan ini gila. 002 pasti sedang menunggu mereka. Dia sangat yakin Lijin masih hidup dan dia menjadikan 006 sebagai umpan untuk memancingnya. Maya teringat perkataan 002. Meski ucapan itu dikatakan padanya, tapi 002 tahu bahwa perkataan itu akan sampai juga ke telinga 001. Dan dia pasti tahu bahwa 001 akan datang untuk menyelamatkan 006. 032 juga setuju dengan Maya. Kakaknya juga pasti tidak menginginkan hal seperti ini. Kakaknya mengambil tindakan untuk melunasi utangnya pada 001. Kakaknya tahu bahwa dia bisa saja gagal dan terbunuh. Tapi jika 001 berada dalam bahaya karena dirinya, dia pasti tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Jadi, lebih baik mereka pulang saja, mumpung masih belum terlambat. 032 terlihat sangat menyedihkan. Dia takut sekaligus khawatir. Lijin melihat kedua rekannya, lalu meletakkan senjatanya di tanah.
dan berjalan perlahan menuju tempat persembunyian 002. Melihat itu, Maya bertanya, apa yang dilakukan 001? Tapi Legin tidak menghiraukan dan terus berjalan. Setelah sampai, dia membuka pintu. Suara itu membuat orang di dalam terkejut dan tak percaya. 001, dia benar-benar masih hidup. Salah satu numbers bertanya-tanya, karena CCTV menangkap sesuatu, ternyata itu dia. Bahkan Liam dan 004 juga tak percaya melihatnya. Namun, 002 malah tersenyum. Ternyata 001 masih hidup. Auranya masih sama, tapi penampilannya lumayan berubah. Badannya juga semakin besar. Tapi Legin langsung ke intinya. Dia datang menjemput 006. 002 dibuat bingung. Legin menyambung, ini urusannya, jadi cukup berurusan dengannya saja. 004 tersulut emosi. Dia meneriaki Legin pengkhianat sialan. Apa hanya itu yang bisa dikatakannya setelah lama menghilang? 002 menghentikannya. Biar dia saja yang mengurus pengkhianat ini. Dia berjalan santai dan berkata, baguslah. Begitu dia mendengar kabar 001 mati, dia sangat menyayangkan karena tidak bisa membunuh pengkhianat dengan tangannya sendiri. Mereka berdua akhirnya berhadapan. 002 mengatakan dia ingin lihat seberapa meningkat kemampuannya. Dan dalam sekejap, pertarungan sengit pun terjadi. 002 dan Legin saling menyerang. Namun, mereka masih bisa menahan serangan lawan masing-masing. Sampai akhirnya, Legin mendaratkan tinju di dada 002, membuatnya mundur. 008 yang menyaksikan itu berkata, kemampuan 001 tidak menurun. Sesaat kemudian, 002 kembali menyerang. Kali ini dengan lutut. Legin menghindar, tapi itu serangan tipuan. Dia tiba-tiba saja mendapat tinju di wajahnya. 004 lega. Dia sudah menduga 001 bukan tandingan 002. Legin dipaksa mundur, dan dia kembali memasang kuda-kuda. Melihat itu, 002 menyeringai. Legin mulai waspada, tapi 002 malah tersenyum meremehkan Legin. Situasi ini mengingatkannya pada masa lalu. Meski itu bukan kenangan yang ingin dia ingat. Saat masih di camp, mereka berdua sering bertarung. Ditambah dia dan Legin selalu menjalani misi bersama. Kembali ke masa kini, 002 berkata tidak ada loyalitas di antara para numbers. Tapi setidaknya para numbers memiliki rasa kebersamaan dalam bertahan hidup di tempat yang seperti neraka itu. Ekspresi 004 dan yang lain berubah saat mendengar kata-kata 002. Mereka tidak pernah mengkhianati satu sama lain. Itu adalah aturan tak tertulis para numbers. Tapi 001 melanggar aturan itu. Sekarang 002 terlihat marah. 002 kembali menyerang sambil berkata, 001 adalah orang yang dulu menjadi pemimpin para numbers. Legin menghadang serangan itu. Mereka berdua lalu saling tinju, tapi masih belum ada yang mengenai lawannya. 002 akhirnya berhasil mendaratkan tinju di bahu Legin. Namun Legin memberi serangan balasan, tepat mengenai wajah 002. 004 dan 008 bahkan terkejut melihatnya. 002 lengah, dan tanpa dia sadari lutut Legin mengincar dadanya. Serangan itu mengenai 002 seketika menjatuhkannya. 004 dan 008 lagi-lagi dibuat terkejut oleh aksi Legin. Mereka tak percaya ini. Bagaimana bisa 001 mengungguli pertarungan? 002 mundur. Kali ini dia mulai serius.
004 sampai mengakui kalau kemampuan 001 semakin meningkat. 002 berkata, sepertinya selama 5 tahun menghilang dia tidak main-main. Mendengar itu, Liam berkata di dalam hatinya, 001 tidak pernah main-main. Ekspresi Legend berubah. 002 mengeluarkan pisaunya dan mengatakan, jika begitu mereka harus berhenti bermain-main. Legend yang sudah bersiap mengeluarkan kerambitnya lalu dengan cepat menghadang tebasan 002. Mereka berdua mulai menebas lawan masing-masing. Pukulan demi pukulan pun dilayangkan. Kali ini lawan Legend cukup berat. Bahkan dia sampai tergores di pelipisnya. Namun tak butuh waktu lama, Legend membalas serangan 002. Dia berhasil melukai lengan dan wajahnya. Lalu dia menangkap tangan 002 dan dengan cepat menebas perutnya. Mereka terus melukai satu sama lain. Pertarungan jadi semakin sengit. 004 masih heran. Bahkan kemampuan 001 dalam menggunakan pisau juga meningkat. Tak mungkin dia bisa semahir itu jika tak sering bertarung langsung di lapangan. Apa yang selama ini dia lakukan? Tiba-tiba rekannya menyadari sesuatu. Jin, si tentara bayaran. 004 dan 008 kembali terkejut. Sekian kalinya hari ini. Meski begitu, 004 membantahnya. Omong kosong macam apa itu? Si Jin kan tentara bayaran yang tidak meninggalkan wilayah tugasnya. Kenapa dia bilang orang itu adalah 001? Rekannya menjawab, dia hanya melihat Jin sekilas. Lagi pula orang itu selalu menutupi wajahnya. Tapi yang jelas, aura 001 dan Jin jelas sama. 002 sekarang terluka di sekujur tubuhnya. Dia mendengar percakapan 004 dan bertanya, jadi 001 mengkhianati Numbers dan menjadi tentara bayaran? Legend terdiam sejenak lalu mengatakan kalau ingatannya sudah mulai kembali. Dan lagi-lagi 004 dan rekannya dibuat terkejut oleh Yu Legend. Sementara itu 002 mulai terlihat ragu. Tiba-tiba 016 melaporkan kalau 005 dan 032 sedang menuju ke tempat itu. Seketika semuanya terhenti. Dia melanjutkan. Mereka berdua mendekat sambil memberi isyarat untuk tidak menembak. 016 bertanya apa yang harus dia lakukan. 032 dan 005 lalu menerobos masuk dan berteriak memberitahu ada musuh. 004 jengkel dan bertanya apa yang mereka bicarakan. Namun 016 kembali melaporkan ada pasukan bersenjata sedang mendekat dan mengepung mereka. Teridentifikasi lebih dari 50 orang. Musuh jaraknya 300 meter. Mereka semua mendengar laporan itu dan harus segera berbuat sesuatu. Dari dalam hutan terlihat puluhan orang bersenjata menuju ke tempat persembunyian 002. Pada akhirnya 004 mengeluarkan persenjataan mereka, bersiap menghadapi musuh. Sementara itu 032 segera membebaskan kakaknya. Legend kemudian dilempari senjata dan tasnya oleh 005. Legend menatapnya sekilas lalu mengambil senjatanya. 002 dan timnya juga sudah siap. Sebelum pergi, 002 melirik Legend yang juga meliriknya. Di camp, Mad Dog mendapat laporan dari bawahannya. Mereka sedang mendekati wilayah target, tapi belum ada respon. Mad Dog kemudian memerintahkan mereka untuk menembak mati anggota Numbers yang ada di sana. Tidak boleh ada seorang pun yang lolos. Bawahannya menerima perintah itu. Saat ini, Mad Dog benar-benar marah. Tadinya, dia ingin menjadikan Numbers sebagai kartu terakhir. Tapi akhirnya malah jadi seperti ini. Di tempat persembunyian, Legend dan rekan lamanya sudah siap. Dia melirik 002 lalu memberi arahan untuk rekan-rekannya. Mereka semua dengan patuh mengikuti arahan itu dan segera berlari ke arah hutan.
Kali ini kita diperlihatkan bagaimana para Numbers menjalankan misi mereka. 032 bertugas sebagai pengintai dengan drone miliknya. Dia memantau musuh di dalam hutan. Di monitor terlihat puluhan orang bersenjata bergerak serentak menuju tempat itu. Pasukan musuh semakin mendekat. Tapi Legend sebagai pemimpin meminta anggotanya untuk menunggu sebentar. Musuh mereka benar-benar tidak tahu kalau sebenarnya mereka sudah dikepung oleh skuad yang paling mengerikan. 006 dan 005 bersembunyi berdekatan. Selain 006 dan 008 yang menggunakan AKM, yang lain menggunakan M16. Mereka semua sudah siap dengan senjata dan siap menembak kapan saja pemimpin mereka memberi perintah. Tepat saat pasukan musuh melewati Legend, dia memberi perintah. Seketika, hutan yang gelap bercahaya karena percikan peluru. Para musuh yang tidak mengetahui apa-apa ditembaki habis-habisan oleh para Numbers. Suara tembakan dan teriakan bergema, dan darah bercucuran di mana-mana. Dalam sekejap, lantai hutan dipenuhi mayat tentara bayaran. Sebagian tentara sempat berlindung, namun tidak lama mereka juga mati terkena headshot. 016 yang sedari tadi berada di tebing menghabisi satu persatu musuh yang lolos dari sergapan rekannya. Yang lain juga masih terus menembaki musuh. Mereka semua terlihat serius, kecuali 004 yang menikmati situasi itu. Sementara itu, saat 006 sedang fokus, dua orang musuh datang dari samping dan menyerangnya. Dia bersembunyi di balik batu. Rasanya serangan itu tidak berhenti. Tapi tiba-tiba musuhnya mengeluarkan darah dari otak mereka. Ternyata 005 datang membantu. 006 berterima kasih untuk itu. Di sisi lain, 002 menyelinap ke belakang, lalu membunuh musuh yang sedang sibuk menembak. Dia kemudian melihat siluet seseorang. Itu 001. 002 ingin membunuhnya, tapi Legend menunjuk ke depan. Di sana masih ada beberapa musuh. 002 mengurungkan niatnya. Mereka berdua lalu berlari menuju musuh dan membantai mereka. Pasukan musuh dibuat kalang kabut. Mereka bahkan tidak melukai seorang pun Numbers. Setelah menghabisi musuh di sana, Legend dikejar 3 orang. Dia bergegas berlindung di balik batu. 016 sudah siap. Headshot. Legend melihat itu dan segera memeriksa arah tembakan. Dia langsung tahu siapa itu ketika melihat percikan api di tebing 016. Suara tembakan masih bergema. Lalu, tiba-tiba, hanya tersisa keheningan. Semua pasukan musuh sudah dibasmi, menyisakan selongsong peluru dan tubuh tak bernyawa berserakan di mana-mana. Para Numbers segera melaporkan situasinya. Setelah mereka tahu pasukan musuh sudah dihabisi, mereka menodongkan senjata pada rekannya sendiri. Bahkan Legend dan 002 juga saling berhadapan. 005 lalu bertanya, apa 032 sudah tahu lokasi 016? 032 menjawab sambil berlari, dia sudah mengetahuinya. Ditambah, dia juga sudah tahu rute aman yang tidak terjangkau penglihatan 016. Saat ini, 016 sedang membidik Legend meski terhalang di daunan. Dia juga memeriksa ke tempat lain. 002 memperingatkan 001, jangan menganggap ini sudah berakhir. Dia akan membuatnya membayar harga atas pengkhianatannya. Legend hanya diam saja. 002 lalu pergi dari sana, diikuti oleh timnya. Liam berpamitan dengan mereka. Jangan sampai mereka bertemu lagi. Dia dibalas oleh 004 dan 008. Legend menatap kepergian mantan rekannya itu. Di camp,
Mad Dog diberitahu kalau pasukan utusannya tidak bisa dihubungi. Sepertinya misinya gagal. Mad Dog marah besar. Dia menghantam meja lalu memaki-maki. Penyerbuan mendadak dengan pasukan sebanyak itu dan bawahannya bilang kalau misinya gagal. Dia mengeram, tidak tahu apa yang bisa dilakukannya. Di apartemennya, Liam berbaring di kasur dan berkata, harusnya mereka tidak perlu datang. Mendengar itu, Maya jadi emosi, padahal mereka sudah mati-matian menyelamatkannya. Liam berbalik menatap Legin. Dia jadi berhutang budi lagi padanya. Legin membalas, dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Ekspresi Maya dan 032 berubah mendengarnya. Liam menatap langit-langit, lalu berkata, untuk kali ini juga, bagaimana bisa mereka berhasil tetap hidup? Maya membenarkannya, hari ini mereka juga tetap berhasil bertahan hidup setelah melewati semua itu. Akhirnya, Legin pulang ke rumah. Dia memikirkan ancaman 002, namun ketukan di pintu menyadarkannya. Dayun membuka pintu dan bertanya apakah kakaknya sudah bertemu dengan teman-teman lamanya. Legin tersenyum dan mengangguk. Dayun terlihat berseri-seri. Dia mengatakan pasti kakaknya senang karena sudah lama tidak bertemu teman-temannya. Perkataan Dayun membuat Legin melamun. Melihat itu, Dayun bingung dan bertanya. Legin kembali tersenyum dan berkata, tidak ada apa-apa. Ya, maka berakhirlah kisah Yu Legin pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.